بارك عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا غريب يعلم علم اليقين النبي يا غريب يعلم علم اليقين أن رب العالمين أفرض صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Keswanto. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua PKM Masjid Ar-Rahim, Bapak Haji Pepen Khair Effendi, para Ketua RT di wilayah RW 06, yang kami hormati Bapak Ketua RW 06, Bapak Prapto, ibu-ibu PKK yang kami cintai dan kami banggakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Bapak Aibtu Ronald, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat yang sangat kita taklimi, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga tidak lupa kepada saudara kami Pak Budi Hartono selaku Ketua Pertipa Harbo. Selamat datang di Masjid Ar-Rahim dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama seluruh jajaran panitia. Seharusnya yang menyampaikan ini Pak Ketua Panitia, Pak Haji Samsudin. Cuma beliau mengamanatkan kepada saya karena beliau takut katanya ada Ustadz Midi. Juga kepada para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih atas semua sumbangsih, saran, dan dukungan moral maupun material hingga acara ini bisa terselenggara. Laporan secara resmi nanti akan disampaikan oleh jajaran panitia secara tertulis kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk semua rekan-rekan panitia yang telah bersusah payah mulai rapat-rapat yang pertama kali hingga saat ini bisa diselenggarakan acara ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya, dan soliditasnya selama ini. Satu dan lain hal untuk kebersamaan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tata cara penyambutan kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi sambutan dari Ketua Pelaksana yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kriswanto. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak RW dan sekaligus penyerahan santunan anak yatim dan duafa secara simbolis yang nanti akan diserahkan kepada Ketua PKM yaitu Bapak Haji Bebek. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Semoga Bapak Kapto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Pepen Khair Effendi selaku Ketua PKM Masjid Ar-Rahim. Yang terhormat Bapak Kamustadi selaku Sekti Rohani Islam RW 06. Yang terhormat Bapak-bapak LMK Kelurahan Cijantung, Bapak Diki dan anggota. Yang terhormat Bapak Ketua RT 001 sampai dengan 09 yang saya hormati. Ibu-ibu PKK RW 06 yang alhamdulillah kompak bisa hadir di acara Maulid di Masjid Ar-Rahim, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir
di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ar-Rahim yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia yang mulia ini, malam peringatan Maulid Nabi yang alhamdulillah berkat kerjasama kekompakan dari DKM Masjid Ar-Rahim dan panitia serta bantuan dan support dari para donatur yang ada di lingkungan RW 06, alhamdulillah peringatan Maulid Nabi bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Saya atas nama Ketua RW 06 mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga terwujud suasana yang megah seperti di malam hari ini. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, cuman mau ngomongnya bingung. Jadi pada intinya, mari dengan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan ini, kita teladani sesuai dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan meskipun tidak semuanya, sebagian kecil kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi kita. Jadi mudah-mudahan dengan meneladani Nabi Muhammad SAW kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Mungkin tidak panjang kata yang saya sampaikan, mungkin cukup sekian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW kita, yaitu Bapak GNS ya Pak ya, Dr. Andes Prapto, yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya kita bisa mengambil hikmah dan intisarinya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk sambil menunggu Bapak Ustadz kita yang memberi tausiah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang Bapak Budi Hartono selaku Ketua Wakapri Pasar Rebo, dan tadi ketinggalan Bapak LKPN belum saya sebut. Selamat datang Bapak LKPN beserta rombongan, dan juga ibu-ibu Marawis dari Jamiatul Huda. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya yang mana menyempatkan untuk mengisi acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Ar-Rahim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin sambil menunggu Bapak kehadiran Pak Ustadz kita, kami persilakan untuk ibu-ibu Marawis dari RT 02 RW 06 untuk tampil kembali. Tetapi izin sebelumnya kami yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak RW akan menyerahkan santunan anak yatim dan duafa secara simbolis. Untuk itu kepada panitia yang mau diserahkan, kami persilakan untuk menyiapkan. Silakan Bapak panitia, secara simbolis penyerahan santunan anak yatim yang akan diserahkan dari Pak RW kepada Ketua DKM.
silakan maju ke depan Pak Haji Pepen selaku Ketua TKM. Kami silakan dan Pak. Iya. Ya, silakan Pak Erwin. Jadi adik-adik kita anak yatim yang berada di wilayah RT 04, RT 05 dan RT 08 mohon izin ini kita serahkan secara simbolis dari Pak RW diserahkan kepada pengurus DKM Ar-Rahim. Nanti setelah itu Bapak Pepen selaku Ketua Masjid Ar-Rahim menyerahkan kepada adik-adik kita. Baik, kami silakan Pak RW. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak RW Dolam, Bapak Prato sekalian, Bapak Ketua Bupati Nasional, Ustaz, Didi, dan bapak-bapak semua serta ibu. Ini saya malam hari ini tanggalnya bagus. Kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat lahir batin. Ini karunia yang tidak bisa ternilai dengan apapun keadaannya, karena kita bisa bernapas aja itu sangat luar biasa. Maka patut kita hanya bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini ditembak, jadi sasarannya kok pas saya kena. Jadi ini saya mohon maaf. Aku warga RW 06 kepada Pak RW, izinkan saya menyampaikan sedikit. Di sini kalimatnya peringatan Nabi Muhammad SAW menerangkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Ini meneladani tidak gampang, karena beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Kita berusaha karena sudah mengaku sebagai umat Muhammad, kita berusaha sesuai kemampuan kita, termasuk saya yang ditunjuk langsung ini tanpa ada persiapan. Saya mohon dikoreksi kalau saya mungkin ada teman-teman saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meneladani tidak gampang karena beliau adalah manusia agung yang ditunjuk Allah yang begitu luar biasa. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, terus segala aktivitasnya kita berusaha mencontohnya. Terima kasih Bu ya, terima kasih, monggo sehat. Contoh saja yang enteng-enteng, kita selaku orang awam, orang biasa, nggak usah terlalu buruk. Sebab Rasulullah itu kalau sholat sampai bengkak kakinya, kita yang enteng-enteng aja. Contoh, kalau kita minum nih, ini contoh, ini anggap aja ini air, itu harus pakai tangan kanan, menghormati yang membuat air. Itu pun maka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada contoh, saya menyampaikan ini karena ada contoh. Sudah sepuh, sudah ikut rame-rame,
minumnya tangan kiri. Bukannya tidak boleh, jangan. Kenapa? Ini meneladani akhlak Rasulullah ini nggak gampang. Maka yang enteng-enteng ini perlu kita contoh, mawas diri, muhasabah. Itu. Yang kedua, karena tadi dianjurkan untuk sedikit, ya saya sedikit aja. Begitu ketemu orang, Rasulullah itu selalu Assalamualaikum. Itu perlu, kenapa? Ini kalimat ini dipertanggungjawabkan, khususnya satu RW, ada Pak RW di sana. Jadi muslim sama muslim ketemu harus Assalamualaikum, jangan hai, loh kok hai. Apalagi halo, kalau saya bilang halo, saya jawab Bandung, itu deh. Harus Assalamualaikum. Telepon kok halo, jawab aja Bandung. Jadi kita sebagai seorang muslim ikuti Rasulullah. Jadi diusahakan, namanya diusahakan sesuai kemampuan kita. Dua, ya Pak ya. Pulang rumah juga harus berdoa. Ini yang enteng-enteng saja. Bismillah, Allah. Masuk rumah juga begitu, harus Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu kelihatannya sepele, bapak-bapak. Ini dipertanggungjawabkan. Karena apa? Badan ini punyanya Allah. Ulang lagi kalimatnya. Badan ini punyanya Allah. Kita bisa ngomong yang dikasih Allah. Ini semua ditanya. Apalagi kita sudah sepuh-sepuh, sudah bisa sehat semuanya, tidak kena obat COVID kemarin. Ini luar biasa. Maka kita patut bersyukur. Caranya bersyukur, mencoba meneladani sesuai kemampuan kita. Contoh dulu. Ya, kita keluar rumah. Begitu kita keluar rumah, jalan. Bismillah, Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu harus dibaca. Sebab Bapak Ibu, yang enteng-enteng ini kita kerjakan setiap saat. Dan kita sehat. Bisa jalan. Ini semua energi dari Allah. Supaya apa? Kita dipantau Bapak-bapak, Ibu. Punya STP-nya. Allah itu ada. Nanti ditanya, Mustadi, kamu ngomong di depan Ar-Rahim apa? Ditanya nanti di kubur. Ini dipertanggungjawabkan. Ya Allah, saya mengingatkan jamaah saya, semua warga RW 06, setiap gerakan apa saja harus memakai Bismillahirrahmanirrahim yang baik. Saya ulang lagi, setiap langkah apa saja yang baik harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi. Mau duduk juga sama. Apa saja kita kerjakan yang baik dengan baca Bismillah. 2, 3, 4. Apalagi makan. Itu Masya Allah. Kita bisa ngomong seperti ini, saya ke depan ini, ada energi. Itu pun dari hasil makan. Itu pun harus kita selalu ingat Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti mengerjakan. Hanya kalau lupa, saya hanya mengingatkan. Wal asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Semua orang rugi. Semua. Entah itu orang negro, entah itu orang Soviet, entah itu orang Jepun, atau orang Amerika, semua merugi. Kenapa? Dia tidak ilaladzina aman, tidak beriman. Orang beriman itu nggak gampang Pak. Apalagi mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Pak, namanya iblis. Itu dia diusir dari surga itu karena dia sedikit agak membantah perintah Allah. Dia lupa sujud Adam, dia lupa
Walaupun sebesar rambut pun diusahakan. Karena apa? Kita ini makhluk yang sangat lemah. Kalau insana do'ifah, kita diciptakan manusia itu lemah. Maka kita diajarkan setiap apa saja kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Harus. Kemudian selanjutnya meneladani Rasulullah itu orangnya sangat baik, tidak membedakan agama sama sekali. Mungkin kita tidak bisa nyontoh, tapi ini karena misalnya meneladani. Suatu saat Rasulullah meninggal, Abu Bakar tanya sama putrinya, Aisyah kan istri Rasulullah, tanya, ya Aisyah, anakku, amalan apa yang Rasulullah semua sudah saya kerjakan? Mungkin Aisyah ada yang belum saya kerjakan, tolong beritahu. Abah ada satu, apa? Memberi makan orang miskin, Yahudi, ngomongnya jelek, maaf sekali lagi, buta, kucel, letak di tengah pasar. Beliau nyuapin tiap hari. Ini contoh tapi sulit untuk kita. Kalau kita ketemu orang lain agama aja, nggak boleh, harus saling kita hormati. Kenapa? Beliau juga makhluk Allah. Yang dinilai kita ini akhlak kita. Ini ada apa? Sikap kita. Masalah keyakinan itu jelas lakum dinukum wajadi. Tapi antar manusia harus saling silaturahmi, harus baik. Kok misalnya beliau tidak baik sama kita, tidak apa-apa, namanya manusia pasti ada plus minusnya, tapi tetap baik. Poin untuk kita antara silaturahmi. Sebab ada Rasulullah itu tiap hari itu diludahin, Pak. Suatu saat yang ludahin sakit, tanya sama sahabat, lihat sahabat, ini yang suka ludahin saya kenapa sakit ya Rasulullah? Ditengok, ini contoh meneladani. Sama tiap pagi ngelakuin orang yang kita tadi ngomongnya nggak bagus sama Rasulullah, maki-maki, jelek-jelekin. Tapi Rasulullah dengan lapang dada baik, padahal agamanya Yahudi. Ini Bapak Ibu, maksud saya dengan cara bahasa Indonesia, saya nggak pakai bahasa Arab karena saya bisa. Itu saya duduk. Ini bukti meneladani Rasulullah ini harus diniati serius, sungguh-sungguh, sesuai kemampuan kita. Jadi, karena di sini banyak agama-agama lain, kita tetap baik, harus baik. Bapak-bapak itu saudara kita juga. Dan yang dinilai Allah bukan kita langsung. Nah, jangan. Ini nih, ini, tentu di hati yang ini. Maka Bapak, Ibu, sudah setengah 10 kurang 5 menit. Soalnya ini duduk nyambut, nggak sopan kalau saya 10 menit. Ini sudah hampir 9 menit, kurang 1 menit lagi. Jadi sekali lagi, ya maaf karena saya dulu sampai mau cobain dalam saya pensiun sudah 15 tahun, jadi umurnya udah 75. Jadi saya mohon dengan hormat, kita berusaha sekuat tenaga meneladani. Kesimpulannya, monggo, ayo tema ini kita pegang, kita ingat-ingat, minum, ngikutin Rasulullah, ketemu teman, assalamualaikum, sama orang lain agama, tetap kita saling berbaik, bersilaturahmi dengan siapapun. Untuk itu Bapak-bapak, sekali lagi saya mohon maaf karena saya 10 menit ini Pak penceramahnya nggak ada, ini karena ya terima kasih, ini katanya ada tanda-tanda ya terima kasih. Billing saya tepat kan 10 menit. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini yang di depan katakan tokoh saya malu tadi, saya ini orang biasa aja kok, cara saya demikian.
karena saya mumpung masih hidup, ya Bapak, mumpung saya masih hidup, minta maaf lahir batin atas kelemahan dan kekurangan saya. Sekian, bidahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Mustadi selaku tokoh agama dan kultum kuliah 7 menit tetapi lebih 3 menit ya Pak ya, jadi 10 menit ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya kita bisa mengambil ilmunya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu akhirnya dengan kesabaran kita menanti, bahwa yang paling utama adalah kita sabar dan sabar. Insya Allah dengan kesabaran tentunya Allah akan memudahkan segala urusan kita. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang disampaikan dari Bapak Ustadz tadi, kita petik salah satu poin bahwa kerukunan di wilayah RW 06 ini alhamdulillah baik muslim non muslim kita ciptakan. Selamat datang Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menciptakan kerukunan kita, keguyuban kita, terutama di wilayah RW 06 Kelurahan Cijantung, yang mana pada akhir-akhir ini tentunya kita juga harus tingkatkan kerukunan dan kekompakan di wilayah RW 06, baik berupa keagamaan, saling hormat dan menghormatin terhadap sesama agama, dan juga keguyuban dan kekompakan dalam hal kebaikan di lingkungan masyarakat RW 06. Mohon izin Bapak Ustadz, persilahkan untuk minum terlebih dahulu sebelum kita todong untuk ke depan. Sekali lagi alhamdulillah Pak, jamaah diarahin sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu sabar. Akhirnya alhamdulillah Pak, sabar sampai jam segini menunggu kehadiran Pak Ustaz. Karena niat kita bersama untuk mencari ilmu Pak Ustaz. Jadi untuk menuntut ilmu, barangkali nanti yang disampaikan Bapak Al-Muharram Bapak Ustaz Taufiq Rahman MC, tentunya kita berharap apa yang disampaikan mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, tidak menunggu waktu lama-lama, acara inti kita yaitu tausiah keagamaan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Al-Ustadz Taufiq Rahman MC. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Semoga semua ya Pak ya, Ibu semua dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini saya bisa bersilaturahim. Sebetulnya hampir seminggu 3 kali saya lewat sini Pak Ibu. Sebelum corona ini ngajar di Sudirman ini rutin kalau hari Senin, ngajar wali-wali muridnya, bukan ngajar anak-anaknya, wali muridnya. Makanya kemarin saya lewat pas Selasa mau ke Condet, Ar-Rahim mana? Ternyata masjidnya emang tinggi ya. Kelihatan namanya Ar-Rahim, Maha Penyayang. Mudah-mudahan penduduknya juga orangnya sayang-sayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Sekali lagi kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, salah satunya kita bisa bersilaturahim dalam rangka Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada manusia terbaik, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini jamnya udah malam nih. Udah malam Pak ya? Udah malam. Mungkin saya ceramah nggak lama-lama lah. Yang terpenting kita berkumpul dan mendapatkan ilmu bagaimana mencontoh baginda Rasulullah dalam sisi akhlak. Ada beberapa poin Pak, sering sahabat bertanya tentang beliau. Kepada beliau sering bertanya. Yang pertama, pertanyaan yang sering diucapkan oleh para sahabat, ya Rasul, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kita mengagungkan Rasul, kita mengikuti Rasulullah, pasti Pak, harapan kita pengen dapat berapa Pak? Syafaat. Ya Bu ya? Betul Bu? Syafaat itu kalau dalam terjemahan itu bantuan. Kira-kira kita nih Pak, kalau utang lagi banyak, ini kira-kira nih, kemudian susah betul nyari pinjaman, ya, kemudian ada orang tiba-tiba membantu kita untuk melunasi hutang kita, kira-kira bahagia apa enggak? Bukan main bahagianya, girang betul kita. Nanti di hari kiamat kesulitan itu tidak sesulit di dunia, tidak segampang di dunia. Sulitnya minta ampun. Di dunia sesusah apapun masih ada orang yang membantu kita. Sesempit apapun hidup kita di dunia, masih banyak orang yang bisa bantu kita. Tapi kalau di hari kiamat, subhanallah. Ibu, bapak, kalau kita mau mati, kita lihat orang-orang yang udah duluan aja, yang biasanya ngomong lancar, makan enak, bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau lagi sehat gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Gampang. Tapi kalau mau meninggal kita, pendahulu-pendahulu kita lihat, kita talqinkan, ma ucapin la ilaha illallah, ma ucapin la ilaha illallah. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Susah. Jangankan ngucapin la ilaha illallah, mau minum aja susah. Sesendok aja susah. Masya Allah, Masya Allah. Itu kesulitan di dunia luar biasa. Di akhirat lebih sulit daripada itu. Makanya ini hadis sebetulnya diriwayatkan oleh dari jalur Abu Hurairah dan ada pada kitab Sahih Bukhari Muslim, nggak diragukan lagi. Ditanya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat bantuanmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Orang yang paling bahagia mendapatkan bantuan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang berkata di dunianya ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah. Rasulullah mengatakan orang yang dapat syafaatnya Rasul adalah di dunia mereka Islam dan cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai kata Rasul dijamin orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Insyaallah. Makanya Rasul ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasul,
Kami ini kan kadang-kadang tiap hari berbuat syirik. Kadang-kadang menduakan Allah bukan hanya dalam menyembah. Kadang-kadang dalam sholat aja kami tadinya niat karena Allah, tapi kadang-kadang ada orang yang ngeliatin kami baguskan sholat kami ya Rasul. Ketika kami jadi imam, suara kami bagus, pas ada yang melihat, lebih kami baguskan lagi ya Rasul. Kadang-kadang begitu. Kami sedekah, ketika nggak ada yang ngelihat 1.000, udah cakep bener. Tapi giliran ada yang ngeliatin ngasih 1.000, malu apa nggak kira-kira? Malu nggak Pak? Mobil bagus, rumah bagus, plak, masuk ke ropak masjid 1.000, ada yang ngeliat, malu nggak kira-kira? Kebenaran ada duit 10.000-an, karena ada yang ngeliat, kadang-kadang yang 10.000 biar dilihat. Sengaja kadang-kadang duitnya dijeber-jeberin, baru dilipat-lipat dimasukin. Allahu Akbar. Ya Rasul, kadang kami seperti itu. Apa yang membuat terhapusnya ria, kesyirikan kami yang kami tidak sadar lakuin tiap hari? Kata Rasul, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah. Jadi kalau kita masih sehat ngucapin la ilaha illallah itu gampang. Allahu Akbar. Makanya Rasul pernah ditanya, ya Rasul, kalau kami beramal itu keadaan apa yang paling gede pahalanya ya Rasul? Entah sedekah, entah sholat, entah haji, entah apa saja. Kata Rasul, kamu beramal, kamu badannya masih sehat. Kamu bersedekah, badan kamu masih sehat. Kamu beramal apapun, badan kamu masih sehat. Masya Allah. Tapi kan kadang-kadang kita kalau lagi sehat lupa sama ibadah ya. Bener Pak? Bener gak? Kalau lagi sehat kita luar biasa. Megang Quran aja bisa dihitung seminggu berapa kali itu. Saking jarangnya. Begitu pula kalau kita lagi sehat, sedekah itu pelit bener. Ini ada duit di kantong, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Yang dipilih yang mana coba? 100. Kalau lagi sehat mah nggak gitu Bu. Biasanya milih yang paling apa? Kecil. Kalau udah sakit baru udah pengen sehat. Kalau orang lagi sakit ingatnya pengen punya rumah gede apa ingat kuburan coba? Ingatnya apa? Kuburan. Makanya kata Rasul, kalau kita pengen dapat pahala gede, beramalnya mau kecil mau gede, itu lagi sehat. Karena orang kalau lagi sehat beramal baik itu pikirnya luar biasa. Insya Allah. Kadang-kadang amal tuh dihitung-hitung udah banyak, padahal masih sedikit. Giliran dosa itu jarang dihitung kalau lagi sehat kita Pak. Ibu, ya. Padahal dosa kita banyaknya minta ampun. Kata para salafus soleh, kalau dosa bisa kecium baunya, kalau kita berbuat dosa, orang kayaknya nggak mau deket-deket sama kita ini. Bapak nih, saya datang ke sini kalau dosa saya bisa dicium, bukan main, nggak ada yang mau duduk di sini sama saya. Subhanallah. Kalau dosa muncul seperti bisul, kayaknya kita banyak bisulnya Pak Ibu ya. Karena kebanyakan dosa kita daripada beramal soleh. Kadang-kadang kita baru sholat 5 waktu udah kayaknya capek banget. Tapi kalau main HP capek apa enggak? Capek apa enggak? Yakin Ibu? Capek bayarnya ya? Apa capek apa? Iya. Coba Ibu sholat 10 menit sama nonton TV sejam lamaan aja Pak. Lamaan sholat apa nonton TV? Subhanallah, kalau lagi sehat nonton TV itu sejam itu sebentar, main HP sejam itu sebentar, tapi sholat 10 menit kayaknya
lamanya minta ampun. Itu pasti. Karena Rasulullah mengatakan orang kalau lagi sehat bakhil beramal saleh. Subhanallah. Makanya Rasul ketika ditanya begitu, kamu beramal mau kecil mau gede dalam keadaan sehat, di situ Allah kasih pahala besar. Karena semua orang yang sedang sehat semuanya pengen kaya, lagi kikir beramal saleh. Kita kembali, Pak. Akhlak Rasulullah itu untuk mengagungkan Allah, nggak berani beliau membatalkan kalimat la ilaha illallah. Pernah diminta Rasul oleh pemuka-pemuka Quraisy, Muhammad, biar kita damai, nggak ribut, kata pemuka-pemuka Quraisy. Abu Jahal, Nadhr bin Harith, Abu Sufyan masih kafir di kala itu, Utsbah bin Rabi'ah masih kafir. Dah, kita sepakati aja supaya kita gak ribut terus. Kita kan saudara. Kalau dari sisi nasab saudara. Dimana hari ini kamu nyembah Tuhan kami, besok kami nyembah Tuhanmu Muhammad. Jadi kita aplusan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak bisa. Karena yang namanya dalam agama nggak bisa begitu. Akhirnya turun surah Al-Kafirun. Tegas sekali bagaimana akhlak kita kepada Allah. Nggak boleh kita menduakan Allah sedikit pun dalam beragama. Biarkan orang menyembah dengan sesembahannya, silakan. Sampai-sampai di ujung surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh kita ganggu agama orang, nggak boleh. Tapi orang juga nggak boleh ganggu agama kita. Itu namanya toleransi yang benar. Sampai-sampai Rasulullah dikala menasihati sahabat ketika berperang, apa kata Rasulullah? Jangan kalian hancurkan gereja-gereja mereka. Jangan kalian hancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Jauhi menyakiti perempuan dan anak-anak. Lihat, dalam berperang saja Islam itu punya etika luar biasa. Jangan ngancurin tempat ibadah orang. Makanya Islam itu kalau bicara toleransi, paling hebat Islam itu. Nggak ada agama yang paling hebat menjelaskan toleransi kecuali seperti Islam. Makanya kalau orang-orang yang di luar Islam hidup di negeri kita yang memang mayoritas Islam, tenang. Kalau ada yang model-model memprovokasi, membenci, kemudian mengajak menghancurkan, itu sebetulnya bukan ajaran Islam. Itu hawa nafsunya saja yang diperturutkan oleh mereka. Islam nggak ngajarin gitu. Dari dulu Rasulullah dalam rangka berperang saja, bukan dalam keadaan aman-aman seperti di negeri kita, Rasulullah mengarahkan jangan kalian hancurkan tempat-tempat ibadah mereka, dan jangan kalian bunuh pendeta-pendeta mereka. Jangan. Hormati mereka. Itu dalam perang. Gimana kalau bukan dalam keadaan perang? Masya Allah. Itu akhlaknya Rasul kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang dianggap alim. Sekalipun bukan di luar Islam, kita harus menghormati mereka. Makanya ketika Rasulullah didatangi oleh pemuka kabilah Arab masih kafir, masih belum Islam, mereka minta zakat karena mereka paceklik di kampungnya. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, mereka itu kan kafir, masa dikasih zakat? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu dan saya ini diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penebar kasih sayang di seluruh alam semesta. Akhirnya Rasul ngasihlah zakat banyak kepada pemuka-pemuka kafir dari kabilah Arab. Pas pulang nih, pemuka-pemukanya, pemimpinnya mengatakan, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya dalam Islam diajarkan kasih sayang yang melebihi daripada ajaran nenek moyang kalian. Allahu Akbar. Makanya ironi kalau ada orang Islam gak kasih sayang kepada sesamanya. Ngelihat orang susah cuek, ngelihat orang menderita cuek.
La ilaha illallah. Islam gak begitu. Fondasi Islam, lihatlah, dikala Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam, Pak? Pernah dengar, Pak? Ada yang namanya Pak Salam di sini? Ada? Enggak ada. Abdullah bin Salam ini adalah pendeta Yahudi. Dia orang terhormat, dia orang kaya. Dulu perbudakan masih ada, Pak, ya. Budaknya banyak. Orang-orang Yahudi cinta kepada dia karena orang alimnya, pendetanya. Lihat, ketika orang-orang berkerumun mendekati Rasulullah, baru datang, baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia ikut karena penasaran, betulkah itu Nabi yang diceritakan di dalam Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Benar apa enggak? Datang dia, duduk di majlis jauh dari Rasulullah, tapi terdengar ucapan Rasulullah. Pertama yang saya dengar dari ucapan baginda Rasulullah, kata Abdullah bin Salam, adalah kalimat afshus salam, tebarkan kedamaian. Tebarkan kedamaian, tebarkan kalimat-kalimat indah kepada manusia. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semua. Masya Allah. Itu yang kata siapa? Kata Abdullah bin Salam, yang pertama kali saya dengar dari baginda Rasulullah adalah tebarkan kedamaian, jangan berkata yang kasar kepada manusia. Masya Allah. Kira-kira kalau rakyat Indonesia ngikutin tuntunan Rasul, damai apa enggak, Pak? Gotok-gotokan enggak, Pak? Nggak ada. Apalagi nanti ini, Pak, 2024 dari sekarang calon-calon presiden udah nyaring semua, Pak. Betul ya? Betul nggak? Kalau kita punya akhlak dan menebarkan kasih sayang, siapapun calonnya mudah-mudahan Allah berkahi, Indonesia makmur, nggak ada yang berantem insya Allah. Pasti ya? Pasti nggak ada yang berantem. Semua bersaudara. Kemarin-kemarin kan ada spanduk yang milih anu jangan disolatin kalau mati. Emang apaan? La ilaha illallah. Islam gak begitu. Nabi Muhammad kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam, dia baiknya minta ampun. Nabi Muhammad kepada orang Islam apalagi lebih baik lagi. Gak pernah beliau berkata kalimat kasar. Sampai-sampai Anas bin Malik yang menjadi pembantu 10 tahun, gak pernah dikala saya salah pun bekerja dengan Rasulullah mengatakan kamu begini, kamu begitu, gak pernah. Tapi Rasulullah membetulkan sendiri dikala saya salah dalam mengerjakan sesuatu. Allahu Akbar. Kalau saja atasan model begitu semua, bawahan sayang apa enggak? Kalau saja kita orang tua begitu akhlaknya kayak Rasulullah, anak kita sayang enggak? Ibu kalau punya suami yang akhlaknya kayak Rasulullah, sayang apa enggak, Bu? Sayang apa enggak? Pokoknya kalau belum mati jangan dikubur dah. Bener gak? Bener. Dan kalau belum mati mah jangan dikubur. Ngapain dikubur belum mati? Nah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kemudian coba lihat, kata Rasul, wa at'imut ta'am. Ini yang pertama didengar oleh Abdullah bin Salam, semua tentang akhlak. Kasih makan orang yang membutuhkan. Allahu Akbar. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu adalah yang kita bisa mengenyangkan perut saudara-saudara kita. Kalau kita sholatnya rajin, masjid bagus, keropaknya juga, tapi kita dengar tetangga-tetangga masjid masih ada yang kelaparan, kira-kira jamaahnya benar apa kagak? Jamaahnya benar apa kagak? Agak benar berarti. Karena hasil dari ibadah kita itu adalah akhlak yang mulia. Tertanam kita empati kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Itu pasti. Nggak mungkin orang rajin sholat, rajin puasa, kemudian melihat orang susah dia nggak terketuk hatinya untuk membantu. Nggak mungkin. Yang namanya orang baik, kata Hasan Basri, adalah banyak ngasih makan.
Kalau sama keluarga tuh banyak neraktir. Bu, ibu punya suami banyak neraktir gak bu? Bu, kalau punya suami banyak neraktir, doain umurnya biar panjang bener. Ya, karena biasanya orang baiknya umurnya panjang-panjang. Bener? Bener apa enggak? Tapi ada juga orang baik umurnya pendek. Tapi pada umumnya orang baik umurnya panjang. Saya tanya, Nabi Nuh umurnya panjang nggak? Panjang nggak? 950 tahun. Dijelaskan dalam surah Al-Ankabut, falabitha minhum alfa sanatin illa 50 'ama. Nabi Nuh tinggal di bumi 950 tahun atau 1000 kurang 50. Nabi Nuh orang baik gak? Nabi Ibrahim berapa umurnya? Nabi Ibrahim berapa umurnya? Lebih dari 200 tahun umurnya. Panjang apa enggak? Panjang. Nabi Musa umurnya panjang apa enggak? Nabi Musa umurnya sampai 300 tahun lebih. Berapa bu? 300 tahun. Allahu Akbar. Kalau kita umat Rasul, Rasulnya berapa tahun umurnya? Berapa? 60. Kata Rasul, kalau umur umatku tidak jauh dariku, antara 60 sampai 70. Selebihnya itu bonus luar biasa. Ada yang udah 60 ke atas, Pak? Ada ya? Di Pak Ustadz di haji nih kayaknya udah lebih nih, Pak. Bonusnya banyak kayak ini. Makanya kalau kata Rasulullah SAW, kalau ada umatku lebih dari 70 tahun, itu bonusnya luar biasa. Coba Pak, Ibu pernah dengar hadis siapa orang yang paling baik kata Rasulullah? Siapa? Orang yang umurnya panjang, amalannya banyak yang baik-baik. Dan yang paling buruk siapa? Orang yang umurnya panjang tapi amalannya buruk. Makanya Rasulullah rata-rata beliau berdoanya, ya Allah berkahi umur saya, bukan minta panjang. Tapi Rasul pernah ngedoain panjang, pernah. Anas bin Malik pembantunya masih 10 tahun, ibunya minta, ya Rasul tolong dong Anas bin Malik, ini kan selalu membantu kamu ya Rasul, doakan dia anak saya ini, kalau gede umurnya panjang, dia jadi orang kaya. Apa kata Rasulullah? Dipegang kepalanya, ya Allah panjangkan umur Anas bin Malik dan kayakan dia. Dengan berkahnya doa Rasul, betul Anas bin Malik umurnya berapa? Berapa? 100 tahun pulang 1. Berapa jadinya? 99. Allahu Akbar. Ada yang sampai 100 tahun umurnya sini, Pak? Ada, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kok saya diri di sini panas amat ya? Tadi di mobil dingin banget. Allahu Akbar. Ini kayaknya aura Bapak masih semangat kayaknya nih. Ibu-ibu masih semangat ya Bu ya? Nggak ngantuk Bu? Nggak. Ini baru poin yang ke-1. Akhlak Rasulullah itu kepada Allah nggak pernah menyekutukan. Kita pun sebagai umatnya harus menjaga tauhid kita, jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik, mau yang kecil apalagi yang gede. Kita betul-betul ikhlas semuanya karena Allah. Mudah-mudahan kita duduk di sini pun karena Allah, ngarep nanti di akhirat dapat syafaat Rasulullah. Ini poin pertama. Takut poin pertama 1 jam sampai 3 jam saya nanti di sini. Bahaya semua. Yang kedua, poin kedua nih. Rasul pernah ditanya, Pak, ya Rasul, kapan kiamat tiba? Ini yang nanyanya siapa? Yang nanyanya orang Badui.
Orang Baduy itu orang kampung dari kabilah Arab, orang pojokan sana dah. Kalau di Indonesia ada nggak namanya orang Baduy? Ada nggak, Pak? Di mana? Di Kulon, di Pamarayan ya. Ibu saya orang sono, Pak. Tapi bukan orang Baduy, bukan orang Rangkas. Iya kan? Itu jalannya ke sana luar biasa. Itu saya lihat perempuan-perempuannya kalau pakai apa? Kalau pakai ini nih, apa namanya? Lipstick. Itu sampai ke pipi-pipi. Kalau ditanya, emang gelis gitu. Itu kan bahasa Sunda gitu, emang gelis gitu. Cek manena kena gelis pula macamnya gitu, gelis gitu. Cakep, saya mah kata cakep. Padahal lipstiknya sampai ke pipi-pipi. Orang kampung tuh gitu, belum bisa dandan. Cakep. Nah itu orang Baduy itu model begitu. Dia kalau ngomong nggak diputer-puter kayak orang kota, mau kesinggung mau nggak terserah. Nah, dia mah belum maju peradabannya, wajar. Dia datang ke Rasul nanyanya yang aneh-aneh langsung, kapan kiamat katanya ya Rasul. Allahu Akbar. Kalau Ustadz ditanya kapan kiamat, Ustadz kira-kira gimana Ustadz? Gak ada yang tahu. Kata Rasul, gak ada yang tahu kiamat. Memang kamu sudah punya persiapan apa? Ditanya oleh Rasul, dikala satu laki-laki dari kampung sana nanya kapan kiamat, Rasul balik bertanya dengan nada yang sopan, memang kamu sudah punya persiapan apa ngadepin kiamat? Coba lihat, kata laki-laki ini simple, hubballah wa rasulih. Dalam hati saya untuk ngadepin kiamat, saya sangat mencintai Allah dan Rasul. Saya sangat cinta Allah dan Rasul. Ditegaskan sampai 3 kali oleh orang Baduy ini. Apa kata Rasulullah? Kagum dengan jawaban laki-laki ini. Anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu di hari kiamat bersama orang yang kamu cintai. Berarti nanti kita di kiamat bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasul, berarti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cintanya kepada makhluk berlebihan, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kenal artis gak, Bu? Siapa satu sebutin aja, Bu. Yang paling ibu suka kalau melihat wajahnya, sebutin satu aja, Bu. Siapa, Bu? Ibu-ibu takut, ngeri. Pak, Bapak pemain bola yang paling Bapak idolakan siapa, Pak? Jangan bohong ya. Siapa, Pak? Ronaldo. Bapak cinta nggak sama dia? Cinta nggak? Wah, ngomongnya nih jangan bohong dah, jangan bohong. Kalau nggak cinta, berarti Bapak nanti di akhirat nggak bersama Ronald. Siapa yang pengen lagi? Dia bukan orang Muslim ya. Kita nggak pengen. Cuma dikala kita di dunia cinta betul dengan selain Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kebenaran mereka bukan orang Islam, nggak mau kita. Nggak mau kita. Kalau ibu banyak kenal artis, cintanya luar biasa ke artis sampai-sampai nggak mau tinggalin kalau dia sedang tayang. Baik-baik, Bu. Ibu nanti dikumpulin bersama pengen nggak nanti di akhirat kumpul sama artis? Mau nggak? Hidup semua nggak mau katanya. Tapi kalau di dunia ada artis datang ke sini aja sekarang, kumpul apa nggak kira-kira? Rame apa enggak? Yakin rame. Bukan CRT lagi ini, Pak. Sekecamatan numpuk semua di sini. Karena yang datangnya saya bukan artis, ya datang segini-gini aja. Benar begitu ya? Ayo. Rasulullah mengingatkan kepada laki-laki ini, kalau memang kamu betul cinta kepada saya, kamu nanti di akhir bersama saya, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Makanya maulid ini
Tujuannya tiada lain mungkin untuk memupuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta itu kan perlu bukti ya. Kira-kira ibu, kalau bapak mengatakan ke ibu, saya mencintaimu wahai istriku, gak ada perempuan selainmu, di hatiku cuma kamu. Kira-kira pas diminta tambahan belanja gak ngasih. Kira-kira nih, ini bapak bener cintanya apa bohong? Lagi malam ngerayu-rayu, pas yang diminta tambahan belanja nggak ngasih. Ini cintanya bohong apa bener? Bohong apa bener, Bu? Bohong tuh kata si ibu. Cinta itu perlu pembuktian. Kita pun kalau memang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang diperbuat dan diperintahkan Rasul, kita siap melakukannya selagi mampu. Ya untuk laki-laki ini kan sholat 5 waktunya harus Pak ya, gak boleh enggak. Kalau kita pengen terjalin hubungan baik dengan Allah tuh sholat 5 waktu jangan putus. Kecuali kalau kita udah koma, ya udah gak bisa inget apa-apa. Makanya kata para ulama, kita bisa pensiun sholat masih hidup, dengan catatan 1 gila, 2 pikun, atau koma. Pengen yang mana tuh pilihannya? Nggak mau semua. Kalau nggak mau semua, kita harus jaga sholat 5 waktu. Kalau laki-laki kudu kemana dia? Masjid nih. Kira-kira masjid enak apa enggak ini? Ada AC-nya Pak? Ada. Orang masuk ke masjid gratis apa kudu bayar? Tapi saya tanya, orang masuk ke masjid itu rame, sempit, padat, apa melompong ke masjid? Melompong. Ini masjid kecil kan? Penuh nggak kalau sholat? Penuh depannya doang, belakangnya kosong. Benar begitu? Makanya kata Rasul, surga itu selalu kosong, sedangkan neraka berdempel-dempel, orang berjubel. Karena di dunia saja, kata Rasul, tempat yang paling baik itu pasar apa masjid? Pasar apa masjid? Yang ramai masjid apa pasar? Lah kan ini yang terbaik. Kalau kita, Pak, disuruh milih menantu, pengen yang terbaik apa yang terjelek? Bapak kan misalkan nih punya anak, cari menantu, pengen yang baik apa yang buruk? Yang paling baik apa yang paling buruk? Sekarang kalau tempat, pilih pasar apa pilih masjid? Yakin? Dua-duanya. Benar. Dua-duanya ibu. Cuma kalau dalam rangka ibadah, ramaikan masjid. Kalau kebutuhan perut dan yang lainnya kebutuhan dunia kemana? Dua-duanya kita butuh. Cuma kata Rasul, kalau di pasar jangan lama-lama. Kalau di masjid kudu lama. Ini mah kadang-kadang kebalik. Bapak-bapak nganter ibunya lama bener di pasar. Mak, Bu, jangan lama-lama nggak Pak? Kata ibunya, belum selesai. Kadang-kadang tujuannya beli beras, tapi kalau udah ke pasar bukan beras doang dibeli. Bener ya? Pengennya lama, apalagi pasarnya pasar mewah, mall gitu kan. Pengen lama apa sebentar? Apalagi bawa duit banyak, ATM tebel. Pengen lama apa sebentar? Kalau di masjid mah, bawa duit banyak, bawa duit sedikit, itu rata-rata nafsu kita pengen cepat atau pengen lama? Hah? Pengen cepat semuanya. Ini bapak-bapak yang ahli masjid semua. Kalau udah ke masjid, sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu pengen cepat atau pengen lama? Pengen cepat semuanya. Yang bertahan sampai 10 menit setelah sholat, paling ada 1, 2. Itu pun yang udah uzur semua rata-rata. Benar begitu? Di Masjid Ar-Rahimah kayaknya enggak.
anak mudanya bagus, orang tuanya apalagi. Ini kerasanya juga ini Ar-Rahim. Kayaknya sayang semua sama saya di sini. Namanya juga Ar-Rahim itu. Masya Allah. Nah, kata Rasulullah, poin yang kedua ini, tanamkan rasa cinta tapi butuh pembuktian. Ikuti Rasulullah SAW. Ini sahabat, Pak. Sahabat. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, oh iya, alhamdulillah dikasih air. Alhamdulillah ya. Tadi nunggu-nunggu ada yang ngasih air apa kagak nih? Sadar juga yang bawa air, alhamdulillah. Abdullah bin Mas'ud dari bilik rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu kecil, satu ruang tamu, satu kamar dengan Aisyah. Yang lain itu janda-janda, Mbak, udah punya rumah sama laki pertama. Yang paling sempit itu rumah Aisyah, sempit. Sampai Rasul kalau sholat malam aja kan nggak di masjid sholatnya. Kalau mau sujud, kaki Aisyah dilipat dulu, baru dia sujud. Rasulullah duduk, Aisyah belonjor lagi. Nanti kalau mau sujud ditepak lagi kaki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha supaya ngelipat lagi, sujud lagi. Itu kira-kira rumah sempit apa luas itu kalau begitu? Sempit. Bapak kalau sholat di rumah begitu nggak kayak Rasul? Wah, rumahnya gede-gede Pak ya. Bahkan kadang-kadang ada yang kamarnya udah kayak kolam renang. Gede bener. Saya punya jamaah juga masuk ke rumahnya Pak di Bogor. Dia mantan ketua pertanian di Bogor. Itu masuk kamarnya itu segede rumah saya. Masuk kamarnya luasnya 60 meter. Lah rumah saya aja 60 meter semuanya. Lah dia kamar doang. Allahu Akbar, saya bilang, Bu, luas amat kamarnya. Menikmati masa tua, kata dia. Oh. Coba lihat ini Rasulullah, panutan kita, orang yang ngasih syafaat kepada kita, rumahnya model begitu. Abdullah bin Mas'ud nguping. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Humairah, kan manggilnya Humairah ya, karena Aisyah itu orangnya putih, kemerah-merahan kulitnya. Orang putih itu kan kalau merah kelihatan banget ya. Saya putih apa merah ini? Apa pesisik Pak, hitam-hitam dikit. Pokoknya begitu dah. Apa kata Rasulullah? Wahai Humairah, ada apa nih sekarang makanan? Kata Sayyidah Aisyah, saya tengok dulu ya Rasul. Abdullah bin Mas'ud lagi nguping di luar. Cuman ada sebelah roti keras dengan cuka. Dengan apa? Cuka. Kalau sekarang mah yogurt lah begitu modelnya. Karena orang Arab, saya juga pernah tinggal di Arab Pak, di Qatar dulu Ibu. Itu kalau makan nggak bisa jauh sama yogurt, itu ditumpahin di nasi. Pertama mah kata saya, kok nasi dicampur sama asam-asam begini? Lama-kelamaan bener enak, nggak pernah masuk angin gitu. Ke Indonesia lagi nggak demen nama yang asem-asem, jadi ya dikit-dikit masuk angin lagi, kerokin lagi. Kalau di Arab kan nggak pernah, perasaan saya masuk angin, berapa tahun saya tinggal di sana, nggak pernah masuk angin. Dan kalau makan campurnya dengan apa? Yang asem cakep gitu. Tapi kalau orang yang udah kena lambung mah jangan. Ini kan yang masih sehat. Kata Abdullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sini kesederhanaan Rasul, makan roti ditumpahin cuka, dimakan sama Rasulullah. Ya Rasul, emang enak dengan cuka? Kata Rasulullah, ni'mal udum al khal. Ini mau biar ngegembirain istrinya yang gak ada apa-apa nih. Kata Rasul, emang enak? Apa kata Aisyah, emang enak tuh ya Rasul dengan cuka? Kata Rasul, ni'mal udum al khal. Sebaik-baik lau adalah cuka. Sebaik-baik lau adalah
Dan gak ada apa-apa lagi ya tuh, ngehibur aja itu. Allahu Akbar. Itu Abdullah bin Mas'ud yang ngedengar dari luar, langsung dia pulang nanyain ke istrinya mana cuka katanya. Kenapa dia dengar kata Rasulullah sebaik-baik lauk itu adalah cuk? Kata Abdullah bin Mas'ud, dari saya ngedengar Rasulullah mengatakan itu sampai mati saya gak pernah alpa makan dengan cuk. Allahu Akbar. Itu saking cintanya kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita nggak biasa makan korma, ngehina korma Pak ya. Bu makan korma kayak makan kecoa katanya gitu. Padahal makanan yang paling disukai oleh Rasul apa? Korma. Sampai-sampai Rasul ada namanya korma ajwa ya. Siapa yang makan pagi-pagi belum makan apa-apa nih, makan korma ajwa 7 butir, dia akan terbebas dari racun dan penyakit. Ada yang biasa makan ajwa tiap hari di sini? Ibu, alhamdulillah. Ibu umurnya berapa, Bu? Pantesan awet muda Ibu. Luar biasa. Betul kata Rasulullah SAW. Orang kalau makan ajwa pagi-pagi sebelum makan apapun, ketika dia makan 7 butir itu terjaga dari penyakit berbahaya, terjaga dari racun, terjaga dari syaitan. Allahu Akbar. Besok beli ajwa Pak ya. Besok beli ajwa Bu ya. Hah? Habis sama anak-anak? Oh gitu. Allahu Akbar. Rasul ngomong begitu. Kadang-kadang ada orang yang nyeleneh ngehina makanan Rasul. Ngaku Islam tapi benci dengan apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh gitu. Karena dikala kita mencintai seseorang, apapun yang dia inginkan kita ikutin, kita turutin. Allahu Akbar. Apalagi baginda Rasul yang gak ada kurangnya, sempurna betul beliau. Lihat Pak, Amr bin As. Amr bin As ini sahabat yang sebetulnya masuk Islamnya belakangan. Kalau tidak salah itu tahun ke-8 baru masuk Islam. Ketika sudah Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, dia baru mau masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Tapi Amr bin As duluan. Itu saya katanya ngelihat Rasulullah pertama kali ketika saya mau masuk Islam, nggak sanggup saya ngelihat terangnya wajah Rasulullah, tampannya Rasulullah, wibawanya Rasulullah, sampai saya dikala berkata dengan dia penunduk begini, saking aura kegagahan, ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sampai kata Imam Syafi'i, tidaklah Nabi diberikan wahyu oleh Allah melainkan tidaklah seorang Nabi diberikan mukjizat kepada Allah melainkan Nabi Muhammad juga diberi mukjizat seperti para Nabi. Imam Syafi'i langsung ditanya gini, memang Nabi Muhammad pernah hidupin orang mati? Nabi yang hidupin orang mati siapa bisa Kak? Nabi Isa alaihi salam. Ditanya Imam Syafi'i, memang Nabi Muhammad pernah hidupin orang mati? Kata Imam Syafi'i, bukankah kamu dengar hadis Rasulullah dikala Nabi naik mimbarnya terbuat dari pelepah atau kayu korma? Ketika Rasulullah turun, para sahabat langsung mendengar mimbar ini nangis, gak mau diturunin Rasulullah, gak mau ditinggalin Rasulullah. Lihat, sesuatu yang mati bisa hidup. Kalau yang hidup kemudian dimatikan kemudian dihidupkan kembali, gak aneh. Ini yang mati dihidupkan, bisa ngomong, lebih aneh apa enggak? Langsung orang yang begitu yang nanya sama Imam Syafi'i, oh betul ya, Nabi bisa buat nih, lihat mimbar semacam ini nangis. Pernah Rasulullah makan nasi, ada Abu Bakar, ada Umar, satu nampan. Ketika Rasulullah selesai makan, nasi ini nangis. Didengar oleh Umar, didengar oleh Abu Bakar, nasi nangis.
Kalau kita ngedengar nasi nangis jadi makan apa enggak nih? Takut kita nggak berani. Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, nasi aja bisa hidup dengan Rasulullah. Kalau yang hidup kemudian mati dihidupkan gak aneh. Ini mah nasi. Lebih aneh mana kata Imam Syafi'i. Oh iya betul Imam, betul. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Amr bin As dikala sudah masuk Islam, demi Allah saya tidak akan rela Nabi Muhammad disakiti. Lebih baik saya disakiti, bahkan dihilangkan nyawa saya untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cintanya sahabat gak perlu diragukan lagi. Tinggal kita nih udah jauh masanya dengan Nabi. Bagaimana kita terus memupuk cinta kita dengan Rasulullah, memupuk dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dengan perintah-perintah Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau saja kita betul-betul mencintai Rasulullah, Rasul seperti berkata kepada laki-laki ini, kamu akan bersamaku nanti di surga. Allahu Akbar. Pengen kita di surga Pak? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen semua orang, nggak ada yang nggak pengen. Kemudian poin yang terakhir, yang ketiga Pak, Ibu, yang terakhir, saya numpang minum dulu ya Bu ya. Ini berdiri kepaksa nggak dikasih bangku. Nabi pun pernah minum, kalau minum air Zam-Zam beliau berdiri, nggak pernah duduk. Bapak yang ke haji kalau minum air Zam-Zam duduk apa diri? Nabi kalau minum air Zam-Zam beliau apa? Berdiri, karena air Zam-Zam itu obat. Biar cepat semuanya turun, jadi berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Poin yang ketiga, Rasul ditanya, wahai Nabiullah, perbuatan atau sesuatu apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Dan apa atau perbuatan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Yang ke neraka kata Rasulullah dua. Apa itu ya Rasul? Al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Makanya kata Rasulullah, kalau bicara mulut, itu neraka lebih dekat daripada tali sendal kita. Bisa jadi orang lagi duduk di sini, mungkin saja pas pulang ke rumah dia ngomong macem-macem, dia gibah saudaranya. Tadi saya lagi maulid, itu duduk di samping tuh Pak ini, itu badannya bau banget katanya gitu. Gak sanggup saya deket-deket dia katanya. Udah mau muntah saya, mati. Kira-kira masuk surga masuk neraka nih gara-gara ngomong gitu. Neraka apa surga? Neraka. Karena setiap orang yang mati kemudian dia berkata atau berbuat yang buruk, itu ciri-ciri sebagai ahli neraka. Orang yang biasa berbuat buruk tapi pas akhirnya bagus, lagi sholat, lagi sujud, mati, itu tanda-tanda dia ahli surga. Masya Allah. Makanya kita sering doakan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya akhir saya baik. Kata Rasul, yang paling banyak masukin orang ke neraka mulut. Lihat panca indera kita Pak, kuping ada penghalangnya nggak nih? Ada nggak? Ada nggak? Apaan? Tai kuping. Gendang telinga. Gendang telinga itu lembut apa kasar? Lembut sekali. Kalau kita keras-keras saja menyolok, pecah. Hidung, ada penjaganya enggak? Apa? Apa? Bulu hidung, lembut apa kasar? Lembut apa keras? Lembut. Mata, ada penghalangnya enggak? Kulit nih, lembut apa keras? Lembut.
Sekarang kalau lidah yang peranti kita ngomong, penghalangnya berapa? Penghalangnya berapa? 2. Bibir yang tebal-tebal, kalau yang tebal mah. Yang keras ada 1 apa? Gigi. Ini isyarat yang paling susah ngejaga untuk tidak berbuat buruk adalah lisan, sampai penjaganya 2. Bibir juga yang lembut, yang keras juga. Kalau panca indera yang lain nggak begitu. Makanya Rasul mengatakan yang paling banyak manusia, menyebabkan manusia masuk neraka mulut. Mulut ini gampang sekali mengadu domba. Mulut ini gampang sekali berbuat maksiat. Mulut ini gampang sekali berbuat perbuatan yang tidak terpuji. Allahu Akbar. Makanya kata Rasulullah, dikala Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa sih yang membuat kami selamat? Yang pertama Rasulullah nasihati kepada Uqbah bin Amir, amsik alaika lisanak, tahan lidahmu. Kalau bisa berkata yang baik, katakan. Kalau enggak, diem aja udah. Karena penyebab kehancuran satu penduduk, kehancuran rumah tangga, kehancuran hubungan tetangga, itu rata-rata gara-gara apa? Tidak. Allahu Akbar. Makanya kalau kita ngomongnya baik-baik ke istri, ya, itu rumah tangga awet apa enggak? Awet kayak Pak Ustadz, Pak Haji di sini kan udah tua, istrinya masih seger-seger, masih gagah, kemudian juga bahasanya awet ya Pak ya. Awet itu kan pasti lisannya memang baik. Seperti anak-anak sekarang Pak, perasaan itu pengadilan agama itu banyak banget numpuk pengajuan. Bener ya? Sampai-sampai yang dulu mantan bupati aja mau cerai juga katanya gitu. Di mana itu? Di mana itu? Tahu aja Bapak, berarti nonton gosip juga Pak. Coba lihat. Itu gara-gara lisan semua. Insya Allah. Saya pernah didatangi oleh orang Pak, oleh orang, anaknya udah 7. Mana saya lagi nyunatin anak saya, maghrib banyak tamu, tiba-tiba ada perempuan nangis Pak. Suami saya, apa bukan kan gitu ya? Dia nangis. Pas saya datang, saya kagak kenal sama perempuan ini. Ternyata apa? Dia minta pengen cerai sama lakinya. Lah kenal kagak saudara, bukan tiba-tiba datang ke rumah saya pengen supaya dicerain. Emang saya kerja di KUA, saya bilang. Bayangin. Suaminya suruh saya datang suaminya. Dan kalau satu kecamatan mah kenal sama saya tuh, gitu ya. Kenal katanya. Datanglah dia. Betul Bapak, ini istri Bapak. Betul. Anak Bapak berapa? 7. Masih ada bayi, masih setahun kata dia. Terus kenapa istri Bapak kok pengen cerai? Apa? Gara-gara saya kawin lagi Pak katanya dia. Kenapa kok pengen kawin lagi? Anak Bapak sudah banyak, istri gak kurang cantiknya, kenapa pengen kawin lagi? Ini ya, dia gak mau ngomong kalau itu. Pokoknya saya udah nikah lagi Pak. Pas ada 5 bulan, lakinya juga ingin menceraikan yang kedua. Coba ini, saya udah kayak apa pemerintah dari KUA gitu Pak. Yang satu pengen cerai, datang di kala itu. Saya bilang kenapa memang pengen cerai? Suaminya ngomongnya kasar sekarang pas punya istri 2. Dulu mah ngomongnya lembut, pas punya istri 2 dikit kesinggung ngambek. Puncaknya saya disiram Pak, udah ngomongnya kasar, disiram sama air di depan anak-anak saya. Allahu Akbar. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa Pak? Lisan. Allahu Akbar. Lisan luar biasa. Padahal berkeluarga sudah 20 tahun, anak 7, gara-gara lisan orang langsung berantakan. Tetap paksa.
sampai jam 1 malam kalau belum dicerai gak mau pada pulang semua. Bayangin mau ngapain? Saya bujuk suaminya, tolonglah, saya bilang, selesain masalahnya, saya gak mau tahu. Pokoknya istri bapak bawa pulang. Gak mau pulang. Akhirnya kesal suaminya, dicerai di rumah saya, Bu. Dicerai juga. Baru dia mau pulang, ditelepon bapaknya, udah beda kecamatan aja. Bapaknya ditelepon suruh ngejemput, udah jadi janda. Tapi kan masih ada idahnya kan. Allahu Akbar. Coba lihat, gara-gara lisan berantakan. Gara-gara lisan manusia akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Makanya Rasul juru, kalau kita pengen selamat, amsik alaika di sana, jaga lidah kita. Setiap omongan yang keluar, pikirin manfaat dan tidaknya, mudarat dan tidaknya. Kalau saja bahaya, jangan diucapin. Lebih baik diam. Makanya kata Rasul, yang pertama ini masuk neraka orang banyak gara-gara mulut. Dan yang kedua kemaluan. Kok kemaluan? Banyak orang pengen zina kan? Sekarang perasaan zina itu di berita tiap hari itu. Betul ya? Setiap hari orang zina, mau orang punya istri, punya suami, bujang dan yang lainnya, bahkan bayi dibuangin. Padahal banyak tetangga-tetangga saya tuh, saudara yang gak punya anak, kalau memang gak mau ngurus, mah kasihin aja tuh ya, daripada dibuang tuh bayi. Subhanallah. Orang zina tuh gak bakal ada manfaatnya dan selalu was-was. Padahal orang-orang di luar sana banyak yang butuh anak. Jangan dibuang, kayak kasihin aja, mereka siap nampung kok. Tapi karena berbuat yang haram, gak tenang, takut ketahuan, gak macam-macam kalau udah berbuat yang haram. Kata Nabi, kemaluan itu yang banyak mendorong orang melakukan maksiat. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang paling banyak memasukkan ke surga. Yang pertama kata Rasulullah, taqwa Allah, rasa takut kepada Allah. Orang kalau udah takut kepada Allah, hidupnya lurus-lurus saja biasanya. Benar ya? Ibu kalau punya suami yang takwa, insya Allah gak bakal gelagapan cinta ke wanita lain. Dan takwa itu juga singkatan ya. Takut apa? Takut wanita. Tapi kalau takwa sebenarnya, ibu kalau punya suami yang takwa gak bakal bohong. Kalau suami takwa gak bakal ibu sengsara. Dia akan jaga ibu, dia akan jaga anak-anaknya, dia akan rawat, dia akan didik. Itu takwa. Karena takut setiap apa yang dia amanahkan kepada manusia, kalau gak dijaga, siap-siap Allah murka. Tapi kalau takwa, insya Allah semuanya baik-baik aja. Saya yakin yang tinggal di sini semuanya orang takwa. Saya yakin, dan buktinya ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya juga banyak. Karena nggak mungkin kalau orang nggak takwa, adem ayem hidupnya, lurus-lurus ibadahnya, rajin-rajin taat kepada Allahnya, rajin-rajin ngikutin sunnah Rasulnya. Makanya kata Rasul, yang kebanyakan orang masuk ke dalam surga, sesuatu itu adalah takwa kepada Allah. Tapi sekarang banyak pejabat yang nggak takwa ya Pak ya. Kedengerannya DPR korupsi, dikit-dikit korupsi, aparat-aparat apanya lagi tuh, TNI-nya, polisinya dikit-dikit bermasalah. Kita sebagai rakyat gak perlu mencela, kita cuma doain mudah-mudahan ya Allah kasih hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan kalau mereka memang sudah pensiun atau diberhentikan, gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Kita gak perlu celah, karena muslim yang baik keluar mulutnya pun sesuatu yang baik. Doa, kita doakan. Mudah-mudahan ada yang lebih baik lagi. Kita pun nanti pemilihan presiden, ya Allah kasih yang terbaik untuk kami. Gak perlu celah, karena yang jadi itu ya udah takdir Allah. Mau baik mau buruk, kalau udah takdir Allah gak bakal bisa kita nolak. Yang manfaat itu kata Rasul doa. Makanya kalau orang Indonesia semuanya rempuk orang Islam doa yang terbaik, saya yakin kita dapat pemimpin yang baik. Yakin. Ini
Yang pertama kata Rasul, yang paling banyak masukin orang ke surga takwa kepada Allah. Dan yang kedua, yang terakhir, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak itu apa sih? Kata para ulama, talaqatul wajhi. Kalau ketemu dengan saudara-saudara kita, langsung apa? Muka tuh enak dilihat, senyum. Pak mau kemana? Nanya. Pertama-tama ucapin Assalamualaikum, Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita ketemu dengan tetangga begitu, tetangga bahagia apa enggak? Kalau kita disapa sama tetangga kita begitu, kita bahagia enggak, Pak? Bu? Bahagia pasti. Itu akhlak namanya. Kadang-kadang ada orang Islam sering ke masjid, tapi kalau ditanya, Pak mau kemana? Diem aja. Sudah kayak orang gagu. Assalamualaikum, jawab juga bilang Waalaikumsalam. Kira-kira nih orang bener apa kagak? Bener apa enggak? Kurang. Kita kalau makan kurang enak apa enggak? Kita buang air kurang puas, kira-kira enak apa enggak? Ya enak. Begitu. Itu akhlak yang baik kata para ulama. Penerjemahannya, aplikasinya adalah wajah tuh kalau ketemu saudara-saudara, apalagi ke dalam keluarga kita, istri, anak, dengan wajah yang enak. Kedua, akhlak yang baik itu gambarannya adalah berusaha untuk berbagi. Berusaha untuk berbagi. Bapak di situ banyak makanannya, saya di sini nggak ada makanan, dikasih air aja tuh. Tapi ketika saya dikasih air, yang ngasih tadi akhlaknya baik. Dia ingat, Ustaz teraus tuh gitu. Oh, akhlaknya mulia luar biasa, masya Allah. Tapi yang nyuruh rata-rata yang lagi duduk, kasih air, dapat juga sama pahalanya, sama. Itu akhlak baik itu pengennya ngasih, bukan minta. Kebanyakan orang sekarang minta. Benar begitu kan? Makanya saya, masjid-masjid saya itu yang dekat-dekat jangan suka minta-minta. Kalau masjid ustaz udah ngajarin minta, gimana nanti umatnya? Pasti pengennya minta lagi. Diajarin jadi pengemis. Allahu Akbar. Masjid mau jadi kapan? Masjid mau pasti jadi. Mau lambat mau cepat pasti jadi masjid mah. Dulu Pak Karno mau bangun apa? Bareng kan? Lapang Monas sama Masjid Istiqlal. Akhirnya lebih mendahulukan Monas. Kata Pak Karno apa katanya? Kalau masjid mah pasti banyak orang yang mau nyumbangnya. Kalau Monas mah belum tentu. Dan bukan sarana ibadah. Kalau Istiqlal mah kapan pun jadi. Jadi atau tidak sekarang? Megahnya luar biasa, masya Allah. Kita bangga punya masjid seperti itu, terkenal. Allahu Akbar. Makanya akhlak itu adalah gemar berbagi. Dalam hati sekalipun gak punya, kalau saya punya, saya ingin berbagi, saya pengen ngasih, saya pengen silaturahim ke saya mau bawa buah yang banyak dan macam-macam. Nah itu namanya akhlak ya. Rasul mah pernah didatengin lah, didatengin sama satu kabilah, semuanya lagi pada susah, badan udah pada ucel, baju udah pada kumal. Allahu Akbar. Ternyata mereka minta kepada Rasulullah makanan dan beras, gandum, tapi Rasul gak punya apa-apa di rumah. Akhirnya Rasul naik mimbar seperti ini. Rasulullah kumpulkan sahabat, siapa yang punya makanan hendaknya dia bersedekah kepada saudaranya. Siapa yang punya korma hendaknya dia bersedekah dengan saudaranya. Siapa yang punya dirham hendaknya dia bersedekah kepada saudaranya. Siapa yang berbuat kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dia perbuat dan orang yang mencontohnya. Langsung sahabat berbondong-bondong ke rumah nyariin makanan, nyariin duit, sampai orang miskin itu gak muat lagi kantong dan tangannya. Rasul begitu. Kalau gak punya, cariin orang yang mau bantu orang itu yang lagi susah. Itu Rasul akhlaknya. Pengennya ngasih terus. Kalau kita kadang-kadang ngasih hitung-hitungan.
Mudah-mudahan sekarang kasih 100.000, besok Allah kasih 1 juta, gitu ya. Benar begitu kan? Ya Allah ya Karim. Rasul akhlaknya nggak gitu. Mau dikasih ganti di dunia apa enggak, pasti pahala mah nggak bakal ketuker. Pahala mah pasti akan dikasih sama Allah. Mau di dunia, mau di akhirat pasti kasih. Nggak bakal ketuker dan nggak bakal ketunda insya Allah kalau di akhirat. Makanya kalau kita ngasih, contoh Rasulullah, nggak bakal ngarepin dunia, pokoknya ngarepin pahala. Pasti dunia dikasih, akhirat juga dikasih. Kemudian akhlak, gambaran yang ketiga adalah tahan berbuat buruk kepada orang lain, baik dengan ucapan atau tin. Itu namanya akhlak. Kalau kita nggak bisa ngasih, minimal jangan ganggu orang. Ada yang punya motor knalpotnya ngeganggu gak di sini? Ada nggak? Orang baik semua di sini, bapak mudanya. Apalagi bapak-bapaknya, kayaknya orang soleh semua. Nggak bakal ada yang ngeganggu dengan motornya, insya Allah. Kalau di jalan, tapi kadang kedengeran yang begitu ya. Tuh, baru juga diomongin udah kedengeran tuh. Kalau saja ada di sini, entah mobil, entah motor mengganggu dengan kendaraannya kepada tetangganya, yakinlah sholat dia akan berkurang. Akan diambil oleh tetangga-tetangganya yang keganggu. Kalau ada mungkin tetangga-tetangga di sini yang nyetel musik kegedean, sampai-sampai mengganggu tetangga yang lain, yakinlah kalau dia ibadah, diambil itu ibadahnya oleh orang-orang yang merasa terganggu dari tetangganya. Makanya kata Rasul, kalau nggak bisa ngasih, tahan, jangan ngeganggu orang lah. Kata Rasul, pasti ini akan memasukkan ke surga. Mudah-mudahan tausiah saya yang panjang lebar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan maulid ini pertama kali ya Pak ya, katanya ya, masjid ini ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan kepada kita semuanya, wabil khusus tempat ini, masjid ini dan penduduknya. Mudah-mudahan ini bisa memupuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, terus terbarukan dan terbarukan, dan menambah kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Cukup sekian. Kalau saja ada kalimat-kalimat yang menyinggung Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan selebar-lebarnya. Karena setiap kesalahan dari ucapan saya itu semata-mata memang dari kebodohan saya. Kalau saja ada hal-hal yang benar dan bermanfaat, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kepandaian saya. Karena setiap kebaikan murni itu adalah ketetapan Allah untuk hamba-hamba. Mungkin itu saja. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi bapak-bapak hadirin, ibu-ibu sekalian, tausiah yang sama-sama kita sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa ambil ilmunya dan juga bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di ujung acara penutup doa yang tadi akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Mustadi. Untuk itu kepada beliau mohon izin untuk doa penutup. Kami mohon kesediaannya Bapak Ustaz ini, kami persilakan untuk memberi doa penutup. Mohon maaf. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para alim ulama, sesepuh, dan semuanya, kita sudah melaksanakan rangkaian demi rangkaian acara kita telah selesai. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah memegang agama Islam, dan mudah-mudahan selalu kita ada di rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il wal afat wa taqdilna biha min hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una indal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat hayatil ba'da al mamat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allah al-ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina aamanu rabbana rahim. Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrai aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Didi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara demi acara sudah kita lalui dan kita lewatin. Tentunya kami selaku pemandu acara kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga segenap panitia mewakili kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan yang mungkin kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita bangkit dalam